Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Beberapa waktu lalu, saat ingin bernostalgia, saya dan istri datang ke restoran yang dulu pernah jadi favorit kami saat kita masih kuliah. Pas sampai, kami pangling loh, karena melihat banyak sekali perubahan. Mulai dari tampak luar yang terlihat lebih cerah, lebih rapi dan juga lebih menawan. Dari saat masuk aja kita udah ngerasa kalau pelayanannya lebih baik, juga lebih ramah. Meskipun ya menu yang tersedia masih mirip dengan zaman kuliah dulu. Senang sekali sih rasanya bisa nostalgia dengan kondisi yang lebih baik. Saat kami bayar, di kasir terada tulisan under new management. Oh, kami jadi sadar kalau ini semua ternyata karena dipegang oleh manajemen yang baru. Dengan pengaturan yang baru, tentunya lebih menawan, lebih baik, dan lebih ramah. Saya juga jadi ingat, pernah ada seorang sahabat ya bertanya pada saat kami sedang kumpul-kumpul. Apa kalian semua pengikut Yesus? Ada teman kami yang langsung tanya balik. Apa maksudnya saya percaya Tuhan? Kalau itu, saya sudah mengenal Yesus, dia itu Tuhan. Tapi saya pikir Markus 5 ayat 7 bilang kalau setan aja tahu kalau Yesus itu anak Allah. Juga ada teman yang lain bilang, oh tentu saya sudah dibaptis sejak lahir. Rasanya ini bukan jaminan juga deh. Yang satu lagi bilang, wah kalau itu pastilah. Saya kan udah ke gereja hampir tiap minggu. Saya jadi ketawa, saya pikir karyawan gereja malah hampir tiap hari ke gereja, bukan cuma tiap minggu. Tapi gak semuanya percaya Yesus kan. Ada juga yang menjawab, ya iyalah saya ini orang baik kok, gak suka nyakitin orang. Saya pikir emang cuman yang baik itu cuman orang Kristen. Penjahat yang Kristen juga banyak loh. Juga ada lagi yang bilang, saya ini orang religius. Saya cuma bisa tersenyum dengan paling bilang, itu kan bukan jaminan. Tapi yang menarik, ternyata pandangan orang tentang follower of Jesus, pengikut Yesus itu berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat jawabannya, kok nggak relevan ya dengan pertanyaannya. Apakah kamu pengikut Yesus? Are you the follower of Jesus? Sebenarnya kalau kita pikir, apa sih kriteria dari pengikut Yesus? Rasanya juga untuk benar-benar jadi pengikut Kristus harus ada spesifik yang kita lakukan. Matius 4 ayat 19 mengatakan, saat Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas saudaranya, Yesus berkata, mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Ternyata saat Yesus memanggil Petrus dan Andreas dan murid-murid lainnya, dia ingin mata kita fokus kepadanya. Dia ingin menjadikan kita semua penjala manusia, mewartakan dia dan juga bersaksi untuknya. Memang rasanya gak mudah untuk dia selalu memfokuskan mata kita untuk melihat Tuhan. Tapi mungkin Yohanes 3 ayat 3 dapat membantu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau boleh dikatakan, lahir kembali di sini bukan sekedar menerima pembaptisan. Kan gak ada gunanya kalau seorang dibaptis tapi gaya hidupnya masih aja yang lama, yang itu-itu aja. Jadi lahir kembali di sini lebih seperti kita berani berjalan di jalan Tuhan. Terjadi perubahan drastis, kayak restoran yang saya kunjungi tadi, under new management. Berani melakukan perubahan yang signifikan pada style kita, gaya hidup lama kita. Berani buang semua yang udah gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyadari dan juga berani mengakukan dosa serta kesalahan kita. Berani memasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serta juga berani menerima pengampunannya dan mulai berjalan di dalam jalan Tuhan. Ya harus di dalam koridornya lah. Untuk bisa melakukan itu semua,
tentunya kita juga perlu benerin quiet time kita, waktu doa kita, kebersamaan kita dengan Tuhan. Apa kita bisa mengatasi masalah hidup tanpa kekuatan dari doa? Kita harus berani beli waktu untuk kebersamaan dengan Tuhan. Ingat loh, Tuhan Yesus aja dia berdoa di semua peristiwa. Sebelum dia memulai sesuatu, dia berdoa. Seperti saat mengambil keputusan. Lukas 6 ayat 12 mengatakan saat mau memilih murid-muridnya, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Juga setelah dia menyelesaikan suatu karya seperti katakan dalam Matius 14 ayat 23 yang mengatakan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau mau jujur, kita bisa tanya pada diri kita sendiri. Berapa sering kita pakai dengkul kita untuk berlutut di hadapan Tuhan? Untuk ambil waktu ngobrol sama Tuhan dalam doa. Sebenarnya kita nggak perlu apa-apa loh untuk bisa doa. Bahkan nggak harus berkata-kata indah untuk datang berdoa sama Tuhan. Cukup modal dengkul, pakai lutut kita, berlutut. Bahkan kita diam aja arahkan hati ke Tuhan, udah doa. Jadi mulai sekarang jangan bilang, aduh saya kan nggak bisa doa. Doa saya nggak indah, nggak perlu itu. Juga hal yang sangat penting dalam menghidupi hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita perlu berani mendengarkan Dia. Tentu bukan hanya mendengarkan, tapi juga berani meneladaninya. Ini kata Tuhan loh di Matius 17 ayat 5. Ada suara Tuhan dari dalam awan yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, berapa banyak dari kita yang benar-benar setia dan taat dalam mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan kita malah yang minta didengarkan. Maunya keinginan sendiri yang diikuti. Semua tentang diri saya. All about me. Bukan memuja dan memuliakan Tuhan. Bukan mentaati perintah Tuhan. Memang kadang kita baru cari Tuhan saat kita udah keterjerembab. Sadar udah gak bisa ngatasin dia sendiri. Semua udah kelihatan buntu. Baru deh cari Tuhan. Baru sadar kalau Tuhan tuh maha kuasa juga maha pengasih. Baru mengakuan dosa kita. Baru mau melakukan pertobatan. Apa bener mesti sampai seperti itu dulu baru cari Tuhan? Baru mau percaya sama Tuhan? Kan kita udah kenal siapa dia. Kenapa nggak benar-benar percaya aja? Kan kalau kita nggak percaya sama dia, bagaimana kita bisa mengikuti dia? Mengikuti apa yang dia suruh? Kalau kita nggak percaya, bagaimana kita mau naatinnya? Dan kalau kita nggak taat, gimana kita bisa jalan di jalannya? Saat kita percaya, kita mempercayakan semua kebutuhan kita ke Tuhan. Semua kesulitan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita. Semua kita satukan dengan Dia. Kalau kita percaya, Dia yang setia akan pelihara kita dan beri kita keselamatan. Seperti katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri bilang kita untuk hidup dalam terang kita perlu taat. Kita perlu patuh pada perintahnya. Seperti Yohanes 8 ayat 12 Yesus sendiri yang mengatakan loh. Aku ini terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita benar-benar pengikut Yesus, the follower of Christ, taat, tunduk, patuh padanya. Sehingga orang-orang juga dapat lihat kalau kita ini adalah pengikut Yesus, anak-anak terang. Kita tahu kenapa semua orang tua juga mendidik anak-anaknya untuk bisa taat dan patuh pada ajarannya. Ya mungkin dengan menghukum-hukum sedikit lah. Karena para orang tua itu pengen anaknya dapat itu bahagia.
hidupnya lempeng dan gak banyak masalah. Nah, bila ada masukan, berikan komentar Anda. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share, karena kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.